Halo semuanya. Wah, hehe. Ya, kita general reading. Ini pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi kali ini temanya berjudul pesan dari lubuk hatinya yang terdalam. Wah, kita clarify energi kayak gimana pesan dari seseorang itu, dari dia. Ya, kita lihat pesan dari lubuk hatinya yang terdalam buat kamu ya. Oke. Jadi aku udah shuffle dengan intuisi ya. Secara intuitif udah aku shuffle, ini ada beberapa pesan dari lubuk hatinya. Nanti kita bakalan buka satu-satu, terus kita clarify pakai tarot ya. Kita klarifikasi lagi pakai tarot ini. Gitu, say. Oke, baiklah. Yang ini dulu deh ya. Ada amplop biru. Oke, aku deg-degan gitu. Deg-degan sih, apa isinya ya? Hehe. Ya, kita lihat. Ini ada kartu slow down, pause and allow things to unfold. Jadi kalau aku lihat di sini tuh ada energi Pisces ya. Pisces, ada Cancer, Scorpio. Terus ada Aries ya, Aquarius. Strong itu ya, Aquarius. Ada juga Sagittarius sama Leo, Gemini, Libra ya. Di sini ada Earth juga aku lihat ya, elemen tanah kayak Taurus, Virgo, Capricorn, tapi lebih strong itu kayak Taurus ya, Virgo. Soalnya ini mellow banget ya. Kalau Capricorn ya udah beres mungkin mellownya ya. Capricorn mau menatap ke depan. Beberapa gitu, bisa vice versa. Jadi pesan dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia pengen bilang ya. Aku tuh sebenarnya banyak diam atau aku pasif karena aku merasa aku tidak berdaya. Ini beberapa tidak berdaya karena kondisi kesehatan. Ada juga yang karena banyak beban pikiran. Nah, ada juga yang kayak ya mungkin tenggelam di dalam rasa bersalah. Jadi dia rasa aku takut, aku khawatir, aku cemas. Kalau nanti misalnya aku melakukan sesuatu, kalau salah lagi gimana? Kalau menyakiti kamu lagi gimana? Karena jujur aja ya, aku sebenarnya makin sayang sama kamu. Jadi ya aku gak enakan. Ini beberapa ada yang segan sama kamu. Apalagi kamu lebih dari dia. Dia segannya luar biasa. Sungkan, nah kayak gitu. Ya namanya orang kalau nggak enakan atau ngerasa bersalah jadinya segan gitu, sungkan banget ya. Ini ada yang pengen bilang gitu. Jadi kamu tahu kan, aku tuh nggak sekuat yang kamu kira.
Ya inilah mentalku ya, mental apa nih? Ya kamu nilai sendiri, ini mental tahu kah atau mental tempe. Nah ada beberapa gitu, ya begitulah istilahnya. Jadi sebenarnya dia banyak menyalahkan dirinya kok, aku rasa. Soalnya posisi dia tuh lagi sedih banget sekarang. Ini ada yang sampai down banget. eh Ya selalu lemes, nggak semangat. eh jadi kayak orang yang mageran, males gerak, dia jadi kayak gitu. Itu sih. Dan dia pengen bilang juga ya, dari lubuk hatinya terdalam, sebenarnya aku udah sering kok dapet ilham, petunjuk, atau ya Tuhan udah kasih hidayah sebenarnya. Beberapa ada yang gitu ya. Jadi Tuhan dan semesta itu udah ngasih nih, dia harus ngapain. Nah dia udah rasain itu gitu. Dia pengen ngomong ke kamu soal itu. Sebenarnya aku tahu kok, aku tuh dapat petunjuk nih. Kayak ngerasa aja kalau ya aku harus melakukan ini dan itu ke kamu. Aku tahu nih solusinya ya aku harus ngomong baik-baik sama kamu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang merasa ya solusinya aku harus bertemu kamu. Kalau kita ngomong berdua itu kayaknya lebih enak, lebih bisa terbuka. Nah, ada yang kayak gitu. Dan di sini ya apa ya? Ya Tuhan udah tunjukin gitu, kayak kamu yang terbaik. Gitu. Ini beberapa ada yang ya lubuk hatinya udah memang merasa ya memang kamu yang paling klik gitu, kamu yang paling terbaik menurut dia. Ya itu juga kan karena dia udah dapat petunjuk itu, istilahnya kayak ya Tuhan kan dari dan semesta gitu kan bisa ngasih tahu ke kita gitu lewat feeling, kata hati, intuisi gitu, atau ya malaikat-malaikat itu bisikin ke dia lah gitu, ini loh yang bisa ngertiin kamu, istilahnya gitu. Nah dia udah tahu tentang itu, dia udah sadar. Itu sih. Hmm. Terus di sini ya dia pengen bilang ke kamu, ya sebenarnya kan intinya kalau ada yang aku lakukan baru ada perubahan kan. Kalau ada yang aku perbuat baru ada perbaikan hubungan atau relasi kita atau koneksi kita gitu. Tapi yang aku pikirkan bukan percintaan aja gitu. Ya pengen sih dia ngomong gitu kak. Yang gue pikirin bukan percintaan aja say ya. Gue lagi stres nih mikirin kerjaan gue, mikirin keuangan, mikirin bisnis, atau ya gue mikirin keluarga. Ini beberapa ada yang mikirin ya gitulah, namanya orang duniawi kayak dia ini banyak yang dia pikirin. Ada yang dia pikirin itu omongan orang, atau dia mikirin orang, dia nggak mikirin kebahagiaannya sendiri gitu. Padahal ini pengen banget ya komunikasi atau bicara dari hati ke hati, bahkan pengen bertemu gitu. Ada orang yang kayaknya lebih bagus ketemu sih, biar aku sekalian bisa peluk kamu. Ini ada orang yang ya dia mungkin udah nggak sanggup berkata-kata. Jadi nanti ya beberapa kalian kalau memang nanti ada pertemuan, jadi kalau ketemu tuh nanti dia bingung mau ngomong apa sama kamu. Padahal udah banyak sih yang harus dia bicarain ke kamu. Kayak misalnya ya, sorry lah aku kayak gini, maaf lah aku kayak gini ya, aku nyakitin kamu begini begitu. Nah, atau ya terima kasih kamu udah baik selama ini. Nah, ada kan beberapa yang pengen bilang itu ke kamu gitu. Tapi nanti kalau ketemu atau nanti ini memang komunikasi, dia bisa kayak orang yang ya nggak tahu lagi dia harus berkata-kata seperti apa gitu. Beberapa dari mereka ini memang karena rindu sama kamu. Jadi kalau rindu sama kamu ya gitulah, kalau ketemu
Ya udahlah, langsung peluk aja. Ngomongnya nanti aja. Nah, ada yang gitu. Ini aneh ya. Coba kita clarify lagi untuk menjawab kekepoan yang meronta-ronta ini ya. Ya gitu sih. Kamu dealing sama orang yang aneh. Ini bisa vice versa. Bisa kamu juga aneh. Bisa dua-duanya aneh. Oke, kita clarify. Ya. Nah, ini ada Taurus kan. Kenapa ini Taurus? Virgo Capricorn, terutama Taurus ya. Jadi kayak mungkin mikirin ini juga, Kak. Kerjaan ya. Keuangan. Beberapa ada yang merasa aku malu loh, gitu. Aku sebenarnya malu, kan lu tahu gue orangnya gengsian gitu. Gengsi itu udah kayak harga mati gitu. Ya lu tahu kan gue harus ngejaga pride gue, harga diri gue. Jadi kalau ya gue rasa gue belum stabil ya jangan dulu gitu. Gue nggak akan banyak bicara. Tapi kalau gue lagi punya duit atau ya gue ngerasa lagi nggak punya masalah ya baru gue muncul gitu. Ya ini orangnya songong. Sebenarnya dia nggak ada apa-apanya tapi ya gitu. Ya buruk-buruk gini kan tetap aja sombong gitu. Biar aja gue jelek, yang penting gue sombong. Ada yang gitu ya, istilahnya gitu. Ini ada Scorpio, kuat banget nih ya. Scorpio, Taurus, Libra ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ini ada Aquarius. Ih. Oke. Ini ada Swords lagi. Aku merasa yang strong ini memang itulah Aquarius tadi ya. Dan ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Strong ini apa tadi ya? Gemini ini ada Gemini, Pisces, Cancer, Taurus lagi ya. Untuk Aries, Sagittarius, Leo, terutama Aries ya. Ada apa dengan Aries nih? Oke. Jadi ya kalau zodiak bisa energi aja, Kak. Aku ngerasa ini dari lubuk hatinya ya. Sebenarnya ya beginilah aku ya. Begini adanya. Aku memang seperti ini orangnya. Gitu. Ini ada yang kayak pengen bilang, asal kamu tahu ya, aku merasa kamu tuh yang terbaik sebenarnya. Bahkan sekarang aku merasa kamu jauh lebih baik, gitu ya. Apalagi ya kalau memang kamu tuh lebih sekarang dari aku, ya. Berarti ya aku nih nggak ada apa-apanya sebenarnya sekarang. Atau dari dulu juga aku nggak ada apa-apanya, cuma kan saat itu aku sombong ya, aku egois atau apa. Tapi sekarang aku ngerasa aja aku tuh nggak ada apa-apanya ya, karena rasa bersalahku yang besar, atau ya aku merasa serba salah ya, aku udah keterlaluan gitu. Ini ada beberapa konflik tentang ya beda pola pikir atau perbedaan atau ada yang lain gitu ya, yang mengendalikan atau siapa gitu. Jadi ya aku tuh nggak suka kalau ada di situasi yang membuat aku terlihat rendahan gitu. Jadi nih orang nggak mau terlihat rendahan. Walaupun dia sadar ya sekarang gue bukan apa-apa sih, ya gue udah tahu sih lu udah nggak peduli sama gue dan bla 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 gitu. Tapi ya gitulah, dia nggak mau terlihat rendahan. Jadi mungkin dia mau ya ada situasi yang enak aja dulu, atau
ya gue nunjukin mental gue yang siap aja, baru gue berhadapan sama lo. Nah, ada yang kayak gitu. Ini ribet sebenarnya ya. Aku bicaranya aja sampai berbusa-busa. Busa-busa. Ya lo, say. Ini ya gitu lah. Oke, and then kemudian ya dia pengen bilang, aku tuh ya gini lah mentalku kan. Jadi aku sulit kalau ada di situasi yang rumit. Lu tahu kan ada si ini nih, ada si itu, atau nih mama, nih papa, nih teman, nih kerjaan gue, keuangan dan sebagainya. Nah, ada beberapa yang kayak gitu. Ada tentang ini, tentang itu. Nah, rumit lah dia rasa. Tuh sih. Jadi di sini ada yang sama sekali nggak komunikasi. Ada yang kayak ya udah gitu, nggak ada bicara. Tapi jujur aja dia pengen bilang, aku nggak pernah kok lupain kamu. Pernah aku nge-challenge diriku ya. Aku pernah menantang diriku. Nah, ini orangnya suka nantang ya. Ini songong banget, sumpah. Ya gitu, Kak. Aku pernah menantang diriku. Aku pasti bisa lah maju tanpa kamu. Aku akan baik-baik aja. Aku nggak akan ingat kamu lagi, bla bla bla. Nah, tapi di sini kan aku ngelihat ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa dan semesta yang kayak energi kamu selalu aja hadir di pikiran dan perasaan dia. Jadi ya dia mau cuek, mau nggak peduli lagi, atau dia nggak mau stalking kamu lagi, atau dia nggak mau menghiraukan kamu lagi, nggak mau WA, nggak mau ada interaksi Facebook, Instagram dengan kamu. Walaupun dia kayak gitu, ya kan perasaan nggak bisa diblok gitu aja. Perasaan kan nggak bisa di unfollow ya. Perasaan itu nggak bisa di unfriend gitu, Kak, ya. Jadi ya itulah, makanya dia bingung kenapa gue kayak gini ya. Apalagi nih kalau aku lihat beberapa ada yang pada saat dia berdoa, ya kamu tuh muncul di pikirannya, di bayangan dia. Jadi kayak ngerasa aja apa dia yang terbaik gitu. Kadang dia ngomong dalam hatinya, apa Rosalinda ini yang terbaik ya Tuhan gitu, apa Fernando ini yang terbaik buat aku. Nah gitu ya. Jadi ya di sini muncullah pelin-pelannya itu yang tadinya ngerasa keras, sosokan, pendirian gue harus begini begitu, Ciao Bella, Nobita. Ya akhirnya dia sekarang kepo lagi sama kamu. Dia cari tahu lagi tentang kamu ini. Jadi kalau kamu nggak nge-up hidup kamu di sosmed, ya panik dia nih. Kamu kemana nih, si suka? Oke lah, lanjut. Mana dulu ya? Kayaknya ini dulu ya. Kuning. Kita lihat lagi pesan dari lubuk hatinya. Ih, deg-degan deh. Oke. Aku baca ya, Kak. Ini dari lubuk hatinya dia pengen bilang, aku nggak tahu kenapa selalu ada energi yang membuat aku ketarik ke kamu. Jadi ini aku skip dulu ya. Coba aku tanya, kamu gitu juga ya, Kak? Kamu ya kalian ada sih nggak yang ngerasa gitu juga kan perasaan kamu? Kok aku kayak ada energi ketarik aja gitu ke dia gitu. Ya berarti bisa aja kalian mirror ini ya. Ada yang twin flame. Nah, ada kembaran jiwa di sini, say. Ya. Oke, lanjut lah, masa enggak. Jadi ya gitu, dia pengen bilang, aku nggak tahu kenapa, pokoknya energi aku ketarik aja ke kamu.
selalu teringat, selalu ya ngebayangin gitu. Ya gitu sih. Kamu dan aku tuh kayak magnet ya, tarik menarik terus. Terus ya dia bilang kalau dipikir-pikir dengan logika sebenarnya udah nggak worth it ya, udah nggak layak gitu. Ya aku tahu, aku juga sih yang bikin semua ini jadi berantakan, jadi kacau balau. Jadi ya aku tahu kayaknya aku harus menyelesaikan sesuatu dengan kamu gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi nih pakai logika aku, emang kayak gimana gitu? Emang harus kayak gimana penyelesaiannya sama kamu gitu? Ini kan orangnya ya gitulah, ribet, say ya. Ini bisa vice versa. Jadi ada seseorang yang ngerasa ya walaupun aku bikin kesalahan, emang harus kayak gimana gitu. Aku ke orang lain juga pernah bikin kesalahan, aku biasa aja gitu, nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus minta maaf, bla bla bla. Nah, tapi nggak tahu kenapa ke kamu itu kayak ada daya tarik gitu, kayak ada tarikan yang kuat. Kayak aku selalu aja merasa bersalah lagi sama kamu. Padahal aku bukan sekali ini aja bikin dosa gitu. Ada yang gitu kak, dia ngerasa ya sebelum-sebelumnya kan gue udah pernah gini nih ke yang lain gini-gini, tapi gue ngerasa ya udah beres kelar. Tapi kalau sama lo beda banget, kayak Tuhan selalu membuat gue menoleh sama lo lagi. Tuhan selalu membuat aku menoleh ke kamu lagi kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh beda gitu, kayak kamu tuh apa khusus dihadirkan Tuhan supaya membuat aku sadar kalau ya aku nggak boleh toksik terus, bahwasanya ya kebiasaan burukku selama ini tuh nggak bagus ya. Jadi ada orang yang kayak gitu, mungkin melalui kamu nih, kamu yang bisa membuat dia itu sadar kalau dari dulu sampai sekarang itu dia toksik banget. Jadi dia harus mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah itu tuh dia merasa kamu spesial, kamu istimewa. Jadi ya sebelumnya nggak ada orang yang kayak kamu menyadarkan aku kayak gini. Ya dia berterima kasih banget sih, berterima kasih sama yang di atas, bersyukur ya kamu hadir di hidup dia tuh. Dan dia pengen bilang ini semua tuh bermula dari saat ya kita tidak bicara, aku ngerasa kehilangan banget, kehilangan semangat. Aku ngerasa ya kayaknya kamu sosok yang penting buat aku. Soalnya aku nggak semangat kan ngapa-ngapain saat kita nggak komunikasi. Ada yang kayak gitu. Dan di sini ada juga yang dia pengen bilang sebenarnya aku nggak sanggup nih kehilangan kamu, tapi ya aku rasa kamu berhak hidup bahagia. Kamu sebenarnya berhak hidup bahagia. Kamu tuh udah banyak melakukan yang terbaik untuk aku. Dan aku tahu sih ada saatnya kamu jenuh, kamu capek menghadapi aku. Jadi kalau kamu biarkan aku ya, aku sebenarnya harus terima itu kan. Tapi karena aku mencintai kamu ya, kadang aku nggak rela kamu lepas gitu, kamu hilang. Aku nggak sanggup sih kehilangan kamu. Cuma ya di sini hati nuraniku tersentuh sebenarnya. Jadi ya aku kasihan sama kamu. Kalau aku belum bicara, kalau aku belum aktif ke kamu, bukan berarti aku nggak sayang. Tapi aku kasihan. Aku kadang kepikiran
kamu berhak hidup bahagia. Jadi ya mungkin kalau tidak dengan aku, kamu bisa bahagia. Kamu bisa mengejar kebahagiaan kamu di luar sana. Kamu bisa sayangi diri kamu. Karena kamu selama ini selalu fokus ke aku. Gitu. Kok jadi sedih sih? Tisu mana? Tisu. Kain lap aja ya, kain lap. Ya gitu sih. Ada sedihnya. Jadi nih orang sebenarnya pengen bilang, eh ya gitu. Sebenarnya belum siap kehilangan kamu. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Kayak lagu ya. Gitu. Tapi ya mungkin kamu dan aku harus kayak gini dulu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak membahagiakan diri kamu. Dan kamu berhak dibahagiakan orang lain. Karena di luar sana mana tahu ada yang lebih baik dari aku. Atau memang kamu bahagia bersama yang lain. Gitu. Itu sih. Jadi lemas ya. Dia bilang, sebenarnya kalau aku ingat-ingat kamu aku sedih ya. Aku sedih karena kenapa aku pecundang banget, kenapa aku kayak pengecut banget ya. Harusnya kan kalau aku mau sama kamu aku berjuang, tapi aku nggak melakukan itu. Bahkan mungkin aku udah terlambat ya untuk hadir lagi di hidup kamu. Gitu. Terus dia bilang, seiring berjalannya waktu, aku malah tidak bisa melupakan kamu. Seiring berjalannya waktu, malah aku semakin sayang sama kamu. Cie. Ih, gemoy ya. Ya gemes sih. Kita lihat lagi. Nah, ini ada Virgo. Ada yang sayang banget sama Virgo, ya. Sayang banget nih sama Virgo. Ada juga Capricorn, Taurus ya kak. Nah, ini ada Cancer. Cancer sayang banget sama kamu. Atau ya ada yang sayang banget sama Cancer ya. Bisa vice versa. Ada Pisces, Scorpio sama Leo. Leo sayang banget sama seseorang. Gitu. Dan aku rasa ya, di sini kamu tuh sudah terpatri di hatinya. Terpatri itu bukan terpati ya, beda say ya. Coba cari di kamus bahasa Indonesia. Terpatri itu kayak ya kamu udah tertanam lah, tertancap di hatinya gitu. Istilahnya gitu sih ya. Kamu udah tertancap di hatinya. Dia sulit lah lupakan kamu. Dia juga pengen bilang, kadang aku ngebayangin kamu supaya aku bisa semangat menjalani kehidupanku. Gitu. Terus di sini kadang dia merasa emosi ya. Dia pengen banget bilang ke kamu, aku sebenarnya sering loh emosi sama diriku sendiri. Kenapa aku bisa kayak gini? Gitu. Tapi aku merenung ya, mungkin aku kayak gini karena ya begitulah lingkunganku, begitulah orang tuaku, keluargaku. Jadi aku kayak gini. Aku jadi sulit mendapatkan cinta sejati. Kan cinta sejatiku kamu, tapi ya aku sia-siakan gitu. Ini muncul lagi Capricorn. Capricorn, kamu cinta sejati. Cie, ada ini ya, Aries juga. Sagittarius sama Leo. Nah, sweet banget nih. Cancer sama Pisces ya.
Ini yang mirror banget nih ya, sampai error. Ya gitu sih kak. Aku juga lihat ya, ya dia tuh kayak pengen ngasih tahu gitu sih. eh aku kalau menutup diri, menarik diri sampai detik ini ya, pada dasarnya, pada intinya bukan berarti aku nggak mencintai kamu ya. Karena di sini terlihat dia pengen banget bersatu sama kamu nih. Ini ada two of cups ya. Mungkin dia menutup diri kan karena ada alasan ya. Bisa tentang keluarga orang lain kah, tentang kerjaan, teman, atau keuangan, atau apalah isunya, masalahnya. Tapi ya sebenarnya ini diam-diam takut kehilangan kamu. Jadi dia tuh kayak kayak bikin benteng, tapi dia ngintip tuh, dia ngintip, lu masih di situ nggak, lu masih sayang nggak sama gue. Jadi dia tuh kayak membatasi diri, tapi dia ngintip kamu juga gitu, memantau kamu. Ya istilahnya ya, aku pantau kamu sama siapa nih, terus kamu move on nggak ya, kamu melupakan aku nggak ya, terus kamu sendiri nggak ya. Nanti kalau udah sendiri sama aku ya, nah ada yang kayak gitu. Bisa vice versa. Oke lah. Nah lanjut ya, ini nih, the last ya, pesan terakhir. Oke, dia juga mau bilang, sudah lama sebenarnya aku menyukaimu, sudah lama sebenarnya aku mencintaimu, tapi aku sering menolak rasa itu ya. Aku nggak punya kekuatan untuk mengatakan dan mengutarakan ataupun menunjukkan ke kamu tuh, aku nggak punya kekuatan untuk menunjukkan itu ya. Ya kamu jadi tahu kan mentalku nggak seberapa sebenarnya. Nah dia pengen banget bilang gitu. Jadi aku udah tahu sebenarnya kamu udah paham kekuranganku seperti apa. Aku kayaknya tahu deh, kamu udah nyadar aku nggak sesempurna yang kamu kira ya. Aku ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Nah, ada yang insecure di sini ya. Dia malu banget sebenarnya. Minder kah dia atau ya gitulah, shy ya. Terus dia pengen banget bilang, aku udah berulang kali bersembunyi dari koneksi ini, tapi aku tak sanggup. Aku tetap aja nggak bisa. Berapa kali aku bersembunyi dari bayangan kamu, tapi tetap aja nggak bisa. Bayangan kamu selalu muncul, ya. Ini kayak lagu ya. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, tapi bayangmu atau senyumanmu ya selalu mengikuti. Nah, tuh. Oke lah, lanjut. Ya mungkin karena ini rasa bersalahku yang besar ya. Aku belum melakukan kewajibanku. Kewajiban aku yang pernah menyakitimu, ya harusnya aku minta maaf. Atau nih ada kewajiban-kewajiban lain ya. Siapa di sini yang merasa ya ada kewajiban dia? Mungkin dia harus klarifikasi atau kamu gitu. Atau ya kita harusnya ngomong, harusnya kita terbuka. Apalagi kalau ini hubungan past life, koneksi past life, entah twin flame atau apa. Kalau kita memang ngerasa ini ada hubungan dengan karma masa lalu, karma orang tua kita, leluhur, atau ya kehidupan sebelum kehidupan sekarang, ya itu sebenarnya harus bicara berhadapan gitu. Ya mungkin kayak gitu, ada kewajiban beberapa kalian ya. Dan dia mau bilang, ini perasaanku sudah meledak-ledak ke kamu. Aku sering banget berfantasi, membayangkan wajahmu, ya kayak gitu. Ini ada yang ngeres nih ya. Ada default di sini, energi embrace juga.
embrace ya, not empress. Jadi ada orang yang kayak perasaannya, hasratnya, gairahnya menggebu-gebu ke kamu. Apalagi dingin-dingin gini ya, dingin-dingin gini ya muncul aja gitu hasratnya ke kamu gitu. Kadang ya kalau dingin-dingin gini dia mau lihat-lihat sosmed kamu, eh ini fotomu, ini foto profil atau apa ya, lu terlihat cantik, lu terlihat tampan di mata gue saat ini ya. Mungkin karena dia rasa bersalah itu ya, jadi tak peduli kamu harus pakai make up atau yang nggak peduli kamu harus dandan atau berpenampilan seperti apa ya, namanya dia udah rasa bersalah kan, itu cintanya tumbuh ke kamu gitu. Jadi ya melo-melo gitulah dianya, atau dia bayangin kamu aja gitu ya, gitu sih. Jadi kalau ada orang yang merasa bersalah sama kamu kayak gini, ini makin sayang banget sama kamu, sayang banget sampai ya ngefly gitu ya. Pikirannya jadi kemana-mana, berhalusinasi, ngebayangin ya, kamu sini dong biar aku peluk. Nah itulah salah satu khayalannya. Sudahlah, minum dulu kak. Ini juga ada tentang manifestasi. Jadi dia pengen bilang juga ke kamu, kamu ngerasa gak sih aku tuh sering loh manggil-manggil nama kamu, aku sering bicara dalam hati, Yolanda, Rangga, lu di mana gitu, lu masih inget nggak sama gue, atau lu nggak ada niat mau bicara sama gue, atau ya aku mau bicara, kamu mau nggak nerima gitu, atau ya aku mau ngomong, terus kamu welcome nggak ya. Nah dia mau gitu ngomong dalam hati, ya ngebatin lah ke kamu. Nah dia pengen nanya nih, itu nyampe nggak sih omongan aku ke kamu lewat batinku? Tuh pengen banget dia nanya ya. Mungkin kamu juga ngerasa gitu, kamu ngomong lewat batinmu, kamu penasaran kan dia di sana denger nggak ya suara batinku. Kayak gitu ya, kamu nggak nanya dia lah, kamu kan ceknya di tarot gitu. And then ya gitu sih kak. Dia bermanifestasi juga tentang ya ucapan-ucapan yang menguntungkan dia sebutkan dalam hatinya, dalam batinnya. Misal ya, Carlota ya, Nobita, lu dateng lah, lu carilah gue. Nah itu kan ada ucapan-ucapan kayak gitu dia ucapkan, itu semacam menarik energi kamu sebenarnya ya, itu manifestasi ya. Lalu ya dia pengen bilang mungkin kamu nggak mengerti dengan semua yang terjadi, mungkin kamu nggak paham ya aku tuh maunya gimana ya. Aku tahu lah, aku tuh membagongkan ya. Dia pengen banget bilang gitu, iya aku tuh memang membingungkan buat kamu, tapi inilah aku ya. Sebenarnya terlepas dari kekuranganku ya, misalnya aku pernah kecewain kamu, pernah nyakitin, atau aku pernah manfaatin kebaikan kamu, pernah aku manfaatin gitu ya. Ya terlepas dari itu, tetap aja nih aku punya perasaan sama kamu, tetap ada hasratku ke kamu ya. Dia mau bilang aku sangat menghargai kehadiran kamu, sebenarnya kamu sosok yang aku syukuri ya, aku sangat bersyukur kamu ada, atau kamu pernah ada, itu sangat bersyukurlah aku ya. Bahkan di sini dia juga mau bilang ini semua nggak kebetulan ya, kamu hadir di hidup aku tuh nggak kebetulan. Jadi sebenarnya aku udah sadar kalau yang di atas menghadirkan kamu karena sebuah alasan ya, dan aku udah tahu nih apa yang harus aku ubah. Aku udah ke-trigger sama kamu, atau ya sejak koneksi sama kamu aku tahu
apa yang harus aku ubah nih dalam diriku. Ya sejak saat itu ini perasaan semakin menggebu-gebu ke kamu. Bahkan di sini hasratku gede banget ke kamu, ya. Gitu. Ada yang pengen bilang gitu. Tapi ya, itulah ya. Ini orang yang dia juga mau bilang suatu saat kayaknya kita harus ketemu. Kayaknya kita harus berduaan ya. Supaya aku bisa menyampaikan hasratku yang dalam ke kamu. Ini ada tentang sexual union. Beberapa dari ya kalian ada yang ngerasa ya aku udah gak tahan sih menyampaikan hasrat yang udah aku tahan begitu lama gitu. Oke, udahlah ya. Kita langsung ini huruf sama wilayahnya udah aku siapin biar gak lama. Huruf dulu ya. Ini ada H, 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 H ya. Ada K, U, M. Oke, ada M, D, R, W, Y, X, S, B, P, P ya. Ini ada I, G, F, O, A, sama Z. Oke. Wilayahnya sudah saya acak ya. Udah aku shuffle supaya nggak lama Kak ya. Langsung aja, ini ada Solo, Aceh, Sukabumi, Palembang, Surabaya, Papua, Jogja, Bekasi, Hong Kong, Ternate, Korea, Banten, Manado, Timor Leste, Cimahi, Bali, Bogor, Cilacap, Klaten, Medan, Jakarta, Semarang, Balikpapan, Gorontalo, Samarinda, Garut, Arab Saudi, Taiwan, Mojokerto, Australia, Brunei Darussalam, Jepang, dan Situbondo. Oke. Jadi sampai di sini dulu, mungkin beberapa aja yang relate, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.